Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nawadi dan salam kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Setiawan dengan NIM 3333240078, kelompok 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan, menelaah, dan menginterpretasikan data dari tugas mingguan statistika 1. Di sini saya akan buka soalnya terlebih dahulu, di mana ada soal bahwa CV Osik Pangan Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan, khususnya roti tawar yang didistribusikan ke berbagai minimarket lokal. Sebagai bagian dari kontrol kualitas untuk memastikan konsistensi produk sebelum didistribusikan ke pasar, tim quality control melakukan pengukuran berat roti dari 15 sampel secara acak yang diambil langsung dari lini produksi. Data ini kemudian dianalisis menggunakan statistika deskriptif untuk mengevaluasi kestabilan proses produksi dan memastikan bahwa berat produk masih berada dalam standar yang telah ditetapkan. Di sini terdapat 15 sampel dengan masing-masing beratnya dari mulai sampel 1 yaitu 390 gram hingga sampel 15 yaitu 395 gram. Nah, pertanyaannya, berdasarkan data di atas, cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, Q-ness, dan kurtosis. Serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, box plot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Microsoft Excel. Nah, pertama, kita bakal menyalin ataupun menduplikasi data yang telah diberikan dari sampel dan beratnya ini ke aplikasi Microsoft Excel. Nah, lalu di sini kita akan menyimpan file Excel ini ke dalam satu folder yang nantinya akan digunakan pada folder yang sama menggunakan aplikasi RStudio. Di sini saya akan menyimpan di tutorial statistika 1. Sini saya akan beri nama tutorial score stat 1. Oke, apabila sudah di-save, kita langsung bisa buka aplikasi RStudio-nya. Nah, di sini pada tampilan awal RStudio, kita bisa klik file pada menu bar, lalu klik New Project, dan pilih yang Existing Directory. Lalu kita browse, dan kita pilih folder yang kita sudah berisikan file Excel tadi. Saya simpan di tutorial statistika 1, tugas mingguan, dan ini. Open dan create project. Oke, apabila sudah ada dan kita bakal menampilkan R-script-nya dengan Ctrl Shift plus N. Nah, di sini sudah ada R-script-nya dan saya akan menyalin sintaks atau codingan yang sudah saya tulis sebelumnya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sebelum kita mengampilkan ataupun menginterpretasikan data, kita akan menginstal package dan juga mengaktifkan package yang terlebih dahulu. Untuk menginstal package-nya, kita bisa menggunakan sintaks install.package dan di sini ada read Excel yang nantinya ini akan membuat sintaks ini dapat membaca data yang sudah kita buat di Excel tadi. Selanjutnya adalah mengaktifkan package-nya dengan komennya yaitu library dan juga read Excel. Sekarang kita bakal running terlebih dahulu dua sintaks ini. Oke, ini artinya sudah terinstall package-nya. Lalu kita bakal lanjut ke sintaks berikutnya, yaitu untuk membaca data Excel yang telah kita buat sebelumnya. Dengan sintaksnya adalah data 1, yang artinya ini kita akan memanggil data 1 dari nama dari file Excel yang telah kita buat, yaitu tutorial underscore stat 1 underscore 1 dan pada sheet 1. Artinya pada read Excel ini pastikan nama penamaan file yang sudah pada Excel sebelumnya harus sama pada sintaks ini, karena ini yang nantinya akan memanggil ataupun membaca data yang telah kita buat sebelumnya, dan lalu selanjutnya kita print data tersebut. Oke, di sini sudah muncul data Excel yang sudah kita buat sebelumnya yang ada di RStudio ini, seperti ini. Setelah itu, kita akan mencari minimal, maksimal, dan median, dan kuartil dari data yang telah diberikan. Yaitu dengan mencari minimalnya adalah dari data 1, kita manggil dari data 1, yaitu dengan pada kolom berat gram.
Artinya ini adalah kita akan memanggil nilai minimal dari berat gram tersebut. Sama halnya dengan maksimal dan juga mean. Di sini untuk maksimal sintaksnya adalah max, dan untuk rata-rata atau mean sintaksnya itu mean. Lalu ada median atau nilai tengah, di sini ada median data 1 berat gram juga, dan untuk kuartil data 1 berat gram juga. Kita bisa langsung running. Nah, di sini sudah muncul bahwasannya nilai terkecil dari data yang telah diberikan atau telah kita buat yaitu 380. Sedangkan untuk nilai maksimal atau nilai terbesar pada data yaitu 410, dan untuk rata-rata dari data yang telah diberikan yaitu 393,3333. Dan untuk nilai media atau nilai dari nilai tengahnya yaitu 395. Dan untuk kuartil, pada kuartil 1 di sini 385, kuartil 2 395, dan kuartil 3 yaitu 400. Selanjutnya kita akan mencari varian dan juga mencari range dari data yang telah ada. Dengan mencari varian itu, komennya adalah var data 1 berat dari berat gram atau kolom dari berat gram tersebut. Lalu kita untuk mencari range-nya yaitu dengan sintaksnya range data 1 berat gram. Kita bisa running kedua sintaks ini. Nah, di sini sudah muncul bahwasannya untuk varian dari data yaitu sebesar 66,66667. Sedangkan untuk range-nya di sini yaitu nilai terkecilnya 380, dan untuk nilai terbesarnya yaitu 410, yang artinya range-nya adalah 30. Selanjutnya kita akan mencari nilai modus atau nilai yang paling sering banyak muncul dari data. Nah, sebelum kita menampilkan nilai yang paling sering banyak muncul, di sini kita akan menampilkan terlebih dahulu tabel, yaitu tabel berdasarkan data tersebut semuanya muncul berapa kali. Semisal 395 muncul berapa kali, lalu 380 muncul berapa kali, dan seterusnya. Lalu kita baru bisa menampilkan modusnya dengan sintaks modus, as numerics, name, which mark, atau memilih nilai maksimumnya, lalu tabel data 1 dari berat gram, dan print modus. Kita bisa langsung running. Nah, di sini sudah muncul bosnya 380 itu muncul 1 kali, 385 muncul 3 kali, 390 muncul 3 kali, 395 4 kali, 400 2 kali, 405 1 kali, dan 410 1 kali. Yang artinya dari data yang telah diberikan ini bahwasannya nilai yang paling sering banyak muncul yaitu 395, yaitu munculnya sebanyak 4 kali. Dan selanjutnya kita akan mencari ataupun menentukan nilai skewness dan juga kurtosis. Di sini kita dengan sintaksnya yaitu, nah sebelum menentukan skewness dan kurtosis, kita akan menginstal package tambahan terlebih dahulu yaitu S1071, dan juga mengaktifkannya juga dengan library S1071. Kita bisa aktifkan terlebih dahulu ataupun menginstal. Oke, ini artinya sudah terinstall library tambahannya. Lalu kita bisa langsung tentukan skewness dan juga kurtosisnya. Nah, di sini bahwasannya tercantum nilai skewness-nya adalah 0,3953503, dan juga nilai kurtosisnya yaitu minus 0,1565934. Yang artinya nilai skewness ini dia bernilai positif, yang artinya dia cenderung distribusinya yaitu ke kiri, yang artinya dia punya ekor yang lebih besar ke kanan. Dan sedangkan untuk kurtosisnya di sini adalah minus, artinya kurang dari 3, di mana dia disebut platik-kurtik atau keruncingannya dia tersebar. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan data-data yang telah ada untuk membuat histogram. Nah, di sini kita dengan komen yaitu hist dari data 1 dan berat gram, kolom berat gram, dengan mainnya atau judulnya di sini saya beri nama histogram underscore 078, dengan sumbu X-nya yaitu dari berat gram, dan untuk sumbu Y-nya yaitu frekuensi. Nah, di sini saya akan membuat histogram ini berwarna sky blue dan juga lebih biru tua. Di sini kita bisa langsung running aja. Nah, di sini sudah muncul bahwasannya begini tampilan dari histogram yang telah kita buat. Nah,
Di sini dibuktikan bahwasannya pada 380 sampai 385 itu muncul 4 kali, 385 sampai 390 itu muncul 3 kali, 390 sampai 395 itu muncul 4 kali, 395 sampai 400 itu muncul 2 kali, 400 sampai 45 itu 1 kali, dan 405 sampai 410 itu 1 kali. Seperti itu untuk histogram. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan box plot terlebih dahulu. Namun, sebelum menampilkan box plot, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu nih kuantilnya. Nah, di sini saya akan menuliskan bahwasanya Q itu adalah kuantil dari data 1 berat gram dengan C-nya 0,25, 0,50 dan 0,75. Dan di sini bahwasanya Q1 itu adalah kuantil pertama, Q2 kuantil ketiga, Q3 dan kuantil ketiga seperti itu. Nah, di sini kita bisa running terlebih dahulu. Oke, di sini sudah terrunning dan selanjutnya kita akan membuat box plotnya. Nah, untuk box plotnya ini dengan sintaksnya yaitu box plot lead stats matrixnya dari berat gramnya juga dengan kuantil 1, kuantil 2, dan kuantil 3. Dan untuk N sampai dengan like data 1 itu berat dari gramnya juga. Nah, selanjutnya untuk box plotnya sendiri dengan komen bxp dan box plot, dan di sini saya beri nama main sama dengan yaitu box plot underscore 078 untuk sumbu y-nya yaitu dari berat, kolom berat gram, dan juga untuk max-nya dari berat gram. Di sini saya beri warna untuk warna merah dan juga bordernya itu warna hitam. Kita bisa running. Nah, di sini sudah muncul bahwasannya box plot dari data yang telah kita tentukan tadi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bar plot. Bar plot di sini adalah seperti diagram batang di mana sintaksnya adalah bar plot data 1 berat gram dengan nama data 1 names-nya adalah data 1 sampel dengan sumbu y-nya itu sumbu y-nya yaitu berat gram, dan untuk sumbu x-nya yaitu sampel. Di sini saya membuat batasan dari sumbu y-nya itu 0 sampai dengan 500. Kita bisa run. Nah, di sini sudah muncul bahwasannya untuk lini produksi dari 1 itu segini, lalu lini produksi kedua, lini produksi ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dan itu untuk aplikasi menggunakan RStudio. Selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Minitab. Namun sebelum ke aplikasi Minitab, sebelum itu kita akan menyalin data yang kita sudah buat di Excel sebelumnya. Di sini kita bisa blok aja, Ctrl C, lalu kita pindah ke Minitab-nya lagi. Sebentar. Oke, kita bilang langsung Ctrl V aja. Nah, di sini sudah tersalin data-data yang kita salin di Excel tadi. Selanjutnya kita akan menentukan nih data-datanya tersebut menggunakan statistika deskriptif dengan klik Start pada menu bar, lalu pilih Basic Statistik, pilih Display Descriptive Statistik, lalu untuk variabelnya bisa dipilih yaitu C2 beratnya, lalu pilih statistik. Nah, di sini kita akan menentukan apa aja. Di sini kita akan menentukan dari meannya, SE of meannya, standard deviation atau standar deviasi, lalu ada first quartile, median, third quartile, mode, minimum, maksimum, range, lalu skewness, kurtosis, kumulatif N, dan untuk cek statistiknya kita default. Kita klik OK. Oke. Nah, di sini muncul bahwasannya untuk standar deviasinya adalah 8,16, rata-ratanya 393,33. Untuk minimum atau nilai terkecilnya itu 380, untuk kuartil satunya 385, nilai tengahnya atau mediannya 395, kuartil 3-nya 400, maksimum atau nilai maksimal dari data itu 410. Untuk range-nya yaitu 30 dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum ya. Lalu ada modenya 395, dan untuk skewness-nya yaitu 0,40, dan untuk kurtosisnya yaitu minus 0,16. Selanjutnya kita akan membuat data-data ini pada bentuk diagram, yaitu kita pilih menu graph pada menu bar, pilih yang pertama kita akan membuat histogramnya terlebih dahulu, lalu pilih simple, klik OK. Nah, untuk variabelnya kita bisa
klik 2 kali pada C2 berat gram dan klik OK. Nah, di sini muncul bahwasannya untuk histogram dari berat gram atau data yang telah diberikan seperti ini, yang artinya pada nilai tengah 380 itu muncul 1 kali, dan 385 itu nilai tengahnya munculnya ada 3, dan pada nilai tengah 390 itu 3 kali, pada nilai tengah 395 itu 4 kali, dan 400 itu 2 kali, 405 1 kali, dan 410 1 kali. Nah, histogram pada aplikasi Minitab dan juga aplikasi sebelumnya itu agak sedikit berbeda karena penggunaan kelas pada masing-masing aplikasi itu berbeda. Namun untuk interpretasi maksud dan kesimpulan dari kedua aplikasi tersebut sama saja. Kita langsung masuk ke interpretasi data, yaitu menggunakan box plot. Nah, kita klik simple. Oke. Kita untuk graph variabelnya bisa klik C2 dan oke. Nah, di sini muncul bahwasannya penampilan box plot dari data yaitu seperti ini. Untuk kuartil satunya itu 385, dan untuk median nilai tengahnya 395, kuartil 3-nya 400, dan di sini tidak ada outliner ya. Artinya semua data terdistribusi whiskers itu sendiri. Nah, kita bisa lanjut pada interpretasi data yang ketiga yaitu bar chart. Nah, kita pada bar tree representations ini kita bisa klik yang values from a table. Lalu klik yang simple, oke. Nah, untuk graph variablesnya kita bisa klik 2 kali pada C2 berat gram. Dan untuk kategorial variabelnya kita bisa klik yang C1 sampel. Oke, kita klik oke. Nah, di sini menampilkan bahwasanya diagram batang dari data yang kita sudah berikan. Untuk setiap lini produksi sudah ditampilkan dari mulai lini produksi 1 hingga lini produksi 15. Mungkin itu untuk aplikasi Minitab. Kita bisa lanjut aplikasi yang ketiga yaitu Microsoft Excel. Oke, untuk Microsoft Excel di sini saya akan buat sheet terpisah terlebih dahulu. Nah, oke. Untuk menghitung nilai-nilai yang kita sudah tentukan ataupun yang kita inginkan pada Microsoft Excel di sini, kita pertama bisa ke menu bar pada data. Lalu klik data analysis. Nah, pada analysis tools-nya bisa dipilih yaitu descriptive statistic. Klik OK. Nah, untuk input range-nya di sini bisa kita blok dari B2 atau berat gram dari sampel ke-1 hingga ke sampel 15 atau B16. Kita enter. Untuk grup weight-nya kita sudah benar yaitu columns. Lalu untuk output option-nya kita bisa pilih menggunakan output range. Oke. Kita bisa klik di mana aja karena untuk menampilkan hasilnya. Kita bisa enter. Kita pilih summary statistik dan kita klik OK. Nah, kita rapikan terlebih dahulu biar enak dilihat. Nah, di sini mengartikan bahwasannya nilai rata-rata dari data yang telah diberikan yaitu 393,33333, dan untuk standar errornya itu 2,108185, nilai tengah ataupun nilai mediannya yaitu 395, modenya yaitu 395, standar deviasinya 8,164966. Untuk kurtosisnya di sini adalah minus 0,15659, dan untuk skewness-nya 0,3955535. Dan untuk range-nya di sini benar yaitu dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum 30, yaitu nilai minimumnya 380 dan maksimumnya 410. Nah, di situ artinya kita sudah selesai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada menggunakan 3 software yang berbeda yaitu RStudio, Minitab dan juga Excel. Nah, kesimpulannya bahwasanya dari ketiga aplikasi yang telah digunakan bahwasanya semua data yang kita inginkan ataupun untuk mencari hasilnya ketiganya sama-sama
menghasilkan nilai yang sama. Namun pada Minitab dan juga RStudio itu memiliki perbedaan pada histogramnya, di mana perbedaan aplikasi ini adalah interpretasi pada kelasnya. Namun untuk kesimpulan dari interpretasi data yang kita inginkan dan juga kita harapkan itu sudah benar. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.